mahasiswa 22-2018-052, mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dan Pasar Modal, dosen pengasuh Bapak Friski dan Nurrahman SK MAK, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, yang artinya berapa besar utang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Rasio solvabilitas ini memiliki ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik itu kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Perusahaan yang mempunyai rasio solvabilitas yang tinggi akan memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rasio solvabilitas yang rendah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 7 tujuan dari rasio solvabilitas. Yang pertama, mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dan modal. Yang keempat, menilai sebagian besar aktiva perusahaan yang dibiayai utang. Yang kelima, menilai sebagian besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, menilai berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal yang dimiliki. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari rasio solvabilitas. Yang pertama, ada debt ratio atau rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Rumus untuk mencari debt ratio yaitu total utang dibagi dengan total aset dikali 100%. Contohnya dapat dilihat di layar. Cara mencari debt ratio yaitu dengan memasukkan nilai total utang sebesar 2050 dibagi dengan total aktiva 4200, jadi dapat hasil 49%, yang artinya bahwa rasio menunjukkan 49% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang, menunjukkan bahwa setiap 100 rupiah pendapatan perusahaan dibiayai dengan utang sebesar 49%, dan 41% disediakan pemegang saham. Selanjutnya ada debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas dengan cara membandingkan seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Cara mencari debt to equity ratio dengan cara total hutang dibagi dengan ekuitas dikali dengan 100%. Dapat dilihat contoh di layar. Tinggal kita memasukkan total utang sebesar 2050 dibagi dengan ekuitas sebesar 2100 dikali dengan 100%. Hasilnya 91%. Rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan 91.000
untuk setiap 100 rupiah yang disediakan oleh pemegang saham, atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Dan yang terakhir ada jenis rasio solvabilitas, yaitu time interest earned ratio, atau disebut dengan rasio pengelolaan bunga. Digunakan untuk mencari jumlah kali perolehan bunga, yang artinya sebagian kemampuan perusahaan untuk membiayai bunga. Dapat dilihat rumusnya untuk mencari rasio pengelolaan bunga atau time interest earned ratio, yaitu dengan mencari laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga dikali dengan 100%. Dapat dilihat kembali di layar. Tinggal dimasukkan saja 1.800 dibagi dengan 180 dikali dengan 100%, sehingga dapatlah 10 kali. Artinya 10 kali, dengan kata lain itu biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai rasio solvabilitas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata ataupun penyampaian. Semoga berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.